semuanya, selamat datang di podcast IMAKAHI Connect episode ke-6. Perkenalkan, nama aku Yasmin dari Departemen Keuangan dan Kewirausahaan, asalku dari IPB University. Dan kali ini aku nggak sendirian, karena ditemenin oleh dua orang temanku. Ada yang pertama, ada siapa? Halo teman-teman, kenalin, aku Almer Lutfi Muhammad, bisa dipanggil Almer. Aku dari Departemen Keuangan dan Kewirausahaan, PBI IMAKAHI, dan aku dari UNER. Oke teman-teman, kenalin, aku Seni dari Departemen Keuangan dan Kewirausahaan juga. Aku dari Universitas Padjadjaran. Yeay, oke. Jadi hari ini kita bertiga akan membahas mengenai cuan-cuanan dan juga cara mengelola uang. Oke, jadi mungkin kita bisa kasih disclaimer dulu kali ya teman-teman, karena kan kita bertiga asalnya bukan dari universitas atau dari fakultas yang berbau ekonomi. Jadi semua hal yang kita bahas di sini merupakan hal yang belum tentu benar secara teori, dan juga kalau diaplikasikan belum tentu bisa manjur, karena kita nggak punya ilmu yang mumpuni tentang hal itu. Tapi mudah-mudahan kalau teman-teman mendengarkan podcast ini bisa jadi satu hal yang bermanfaat, setidaknya ya sedikit lah bermanfaat buat teman-teman. Oke, mungkin sekarang kita bisa kasih tahu dulu nih teman-teman, dari Sheni dulu deh. Kondisi kamu saat ini gimana, Shen? Apakah lagi ada di rumah atau misalnya kos atau gimana? Kalau aku saat ini karena masih pandemi juga ya Kak, jadi bolak-balik udah ada kadang offline, kadang online. Jadi karena deket juga kosannya dari rumah, Jatinangor dan Bandung. Jadi kadang ngekos, kadang juga di rumah. Oke, kalau Almer gimana, Mer? Kamu kayaknya udah merantau ya? Enggak juga sih, Kak. Jadi aku kurang lebih sama sih sama Sheni gitu. Jadi aku masih jadi beban orang tua nih. Cuman malah aku lebih beban kayaknya ya. Karena aku tuh masih di kota aku gitu ya. Jadi aku masih tinggal sama orang tua dan belum ngekos. Oke. Nah, kalau aku sendiri beda nih sama teman-teman yang masih ada di rumah. Kebetulan karena sudah mahasiswa tingkat akhir ya, jadi sekarang aku lagi ada di kosan, teman-teman. Jadi kondisinya sekarang ada di kos lumayan jauh dari keluarga, dan sumber pemasukan satu-satunya masih tetap dari orang tua. Nah, kalau ngomongin soal uang-uangan nih, kayaknya kita nggak bakalan bisa lepas dari ngobrolin soal kebutuhan. Kira-kira teman-teman nih paling banyak menghabiskan uang buat apa sih? Oke, kalau dari aku sendiri sih ya kebutuhan pribadi aja sih, Kak, gitu. Kalau misalnya untuk kebutuhan kayak makan, tempat tinggal kayak gitu kan karena masih sama orang tua, jadi uang yang ada di aku nggak aku buat kebutuhan itu gitu. Jadi memang sebatas kebutuhan pribadi aja. Kalau aku karena tadi yang bilang Amer masih beban orang tua ya Kak, jadi kebutuhannya masih untuk diri sendiri kayak skincare, terus misalnya mau beli baju, sepatu, kalau misalnya makan itu masih dari orang tua. Ya sih, betul. Enak banget kalau misalnya lagi di rumah, karena makanan itu biasanya disuplai gak sih dari orang tua. Tidak usah memikirkan, aduh besok makan apa ya. Nah, kalau aku kan kebetulan lagi ngekos ya teman-teman. Jadi sebagian besar uang bulanan yang dikasih orang tuaku habisnya itu untuk makan justru. Jadi porsinya itu bisa hampir 50-60% uangku habis untuk beli makan. Karena harus memikirkan, aduh besok makan apa? Karena kalau aku nggak masak atau nggak beli, aku nggak bisa makan. Jadi bersyukurlah karena kalian masih ada di rumah. Nah, ngobrolin soal kebutuhan kita, pasti kan kita perlu untuk mengelola keuangannya ya. Kalau misalnya teman-teman kira-kira gimana cara untuk mengatur uang bulanan yang teman-teman kasih? Kalau dari aku dulu, mungkinnya dari tadi kan udah teman-teman duluan, jadi sekarang aku duluan. Jadi kalau aku sebenarnya kan ada banyak ya metode yang bisa dipakai untuk mengelola uang. Ada yang mengelolanya dibagi misalnya jadi 50, 30, atau 20. Terus juga ada yang baginya jadi pos-posan dan segala macam. Tapi kalau aku sendiri sebetulnya cenderung kurang cocok dengan hal tersebut, karena apa ya? Kalau misalnya, jadi dulu aku pernah coba metode yang persenan itu, tapi ternyata itu terlalu kaku buat aku. Jadi tiba-tiba misalnya di tengah bulan, lalah kok ada keperluan lain yang nggak diduga gitu, sedangkan ini udah diposin uangnya. Jadi kalau aku tipe yang lebih memilih untuk ngasih batasan ke diri sendiri, kayak misalnya uang aku nih harus aku sisain segini di tabunganku. Nah kalau misalnya udah mendekati itu biasanya jadi lebih medit. Kalian kayak gimana? Sama kayak aku atau kayak lebih nyaman dengan pos-posan? Kebetulan aku sama banget kayak kakak, kan aku dikasih uang itu per bulan, dan aku anaknya tuh kayak santuy gitu, nggak teratur gitulah. Jadi
yang aku lakukan adalah untuk mengatur uang jajan bulanan aku ketika aku merasa aku ngasih minimal uang yang harus ada di ATM aku gitu loh. Jadi ketika uang itu sudah mencakup minimal, aku bakalan kayak kakak, bakal medit gitu. Nggak mau, ntar aja gitu. Kalau Almer gimana nih, Mer? Ini ada apa ya? Kayaknya soalnya aku sama juga sama kalian soalnya. Waduh. Kita Jangan-jangan jodoh kita kayaknya nih. Belum, lanjut, Mer. Oh. Oke deh, kalau aku mungkin ya sama sih, sama seperti kalian semua. Jadi kalau aku mungkin tahapannya aja ya. Kalau dari aku pertama, aku biasanya nge-list dulu kebutuhan aku apa aja gitu. Jadi selama sebulan ke depan, yang kira-kira nanti aku butuhin apa aja nih gitu. Biasanya nge-list, setelah aku nge-list, nanti biasanya aku eksekusi nih. Nah, eksekusinya itu ya aku mepetin nih di press gitu lah istilahnya, ditekan gitu. Jadi benar-benar yang butuh aja gitu. Jadi untuk yang cuma pingin-pingin aja ya hempasin aja kayak gitu. Terus setelah itu ya udah, setelah kita udah ngeluarin, kita evaluasi lagi gitu. Apakah memang kebutuhan itu memang udah sesuai atau belum gitu. Nah, terus selanjutnya sama kayak kalian juga gitu ya. Aku juga nerapin prinsip pokoknya ada limit gitu ya di ATM gitu. Nanti misalnya mencapai jumlah segitu ya, pasti aku juga akan lebih pelit gitu. Mungkin itu sih, Kak. Jadi kayaknya kita pada dasarnya memang pada medit aja ya, sebenarnya bukan pada bisa mengatur uang, tapi karena memang manusia-manusia medit aja sebenarnya nih. Nah, ngobrolin soal tadi, cara ngatur uang, kalian sebenarnya tipe yang mencatat uang bulanan kalian, pengeluaran, pemasukan gitu? Aku sih belajar dari kesalahannya, Kak. Karena dulu sering kayak, loh, kok jadi hilang gitu. Misalnya tabungan aku, pada kemana ini? Nah, iya. Jadi ketika aku baru mulai nyatet-nyatet pengeluaran, pemasukan itu dari situ, Kak. Jadi kayak tahu gitu, ini uang yang nggak ada di ATM misalnya, ataupun di dompet keluar tuh buat ini gitu. Jadi nggak terlalu menyesal gitu. Almer tadi geleng-geleng. Almer tipe tidak mencatat uang ya? Enggak, aku bukan tipe orang yang seperti itu, Kak. Jadi ya biasalah ya, males gitu lah ya bisa dibilang ya. Jadi kalau aku tuh tipe orang yang apa ya, bisa dibilang slow aja gitu. Jadi kalau misalnya pengeluaran gitu, aku catat emang gitu. Tapi bukan semua pengeluaran itu aku catat gitu. Karena ujung-ujungnya aku pernah kayak gitu, tapi ujungnya aku bakal capek sendiri gitu. Jadi mungkin untuk pengeluaran yang penting aja bakalan aku catat gitu. Kalau aku sebenarnya tipe yang harus banget mencatat. Aku sebenarnya sama kayak Sheni, karena ini sebenarnya baru terjadi dari bulan April tahun lalu. Jadi aku merasa uangku gaib semua gitu loh, kayak kok udah habis lagi ya gitu, ini kemana ya duitnya gitu. Akhirnya mulai catat, tapi awalnya itu nyatat lewat buku. Tapi ternyata mager gitu loh. Nah, sekarang udah mulai nyatet pakai Excel. Dan nggak tahu sih, kalau aku kebetulan cocok dengan metodenya, karena jadi lebih gampang untuk mengaturnya, terus bisa tahu, oh ternyata selama 1 bulan aku tuh paling banyak menghabiskan uangku untuk A, untuk B, untuk C. Nantinya jadi lebih gampang untuk kayak memotong memotong pengeluaran mana yang bisa dipotong kira-kira gitu. Nah, tapi Kak, ini menarik nih Kak, tentang pemakaian Microsoft Excel, karena aku sendiri masih pakai note gitu loh Kak. Misalnya aku beli baju, tulis aja gitu, beli baju keluarin 350.000 misalnya gitu. Nah, gimana sih cara Kakak mengelola uangnya itu di Microsoft Excel tuh gimana biar aku juga teman-teman yang lain bisa belajar gitu. Siapa tahu jadi lebih gampang untuk menabung gitu Kak. Amin ya, mari kita aminkan dulu. Jadi kalau aku sebenarnya nggak susah-susah. Kalau kalian melihat catatan keuanganku itu berantakan banget di Excel. Yang penting adalah menurutku, aku bisa tahu kemana uangku selama ini. Jadi aku bagi jadi beberapa kolom, ada kolom kredit, kolom debit, terus ada balance-nya. Terus ditambah tanggal debit, tanggal kredit, sama keterangannya. Itu uang dari mana dan aku pakai kemana. Nah, terus untuk perumusnya sebenarnya gampang aja, tinggal kamu masukin dulu kreditmu berapa, terus nanti di summary itu, misalnya gimana ya, agak susah jelasinnya kalau nggak ada gambarannya. Pokoknya kurang lebih gini, kamu sum dulu kreditmu ada berapa, nanti dikurangin dengan debit yang pertama. Misalnya total uangmu ada 100 juta nih,
Tapi 100 jutanya kebagi jadi kebagi jadi 20, 30, 20, 30 gitu. Nah kan itu ada 4 kolom gitu ke bawah. Nah itu kamu sum dari yang kolom pertama ke yang terakhir, terus nanti dikurangin sama debit yang pertama. Misalnya pengeluaran pertama kamu adalah untuk beli rumah, misalnya rumah-rumahan, rumah Barbie gitu kan 100 juta dapat nggak sih rumah? Dapat DP-nya doang ya kayaknya. Nah terus nanti dikurangin. Terus dari situ tinggal kamu drag ke bawah. Nanti kan rumusnya jadi otomatis ngikutin. Nah, terus untuk kolom tanggal debit dan tanggal kredit, kenapa itu penting? Karena supaya tahu kira-kira kapan kita mengeluarkan dan kapan kita dapatnya. Terus itu bisa mempermudah untuk tracking. Kayak misalnya, kalau cewek-cewek kan biasanya suka beli skincare ya. Nah, kalau misalnya ada tanggalnya di sana, jadi lebih gampang ngeceknya, oh skincare-nya ini habisnya kira-kira untuk sekian bulan. Jadi nanti bisa lebih gampang untuk planningnya, oh kayaknya nih di bulan ketiga dari bulan ini aku harus nyiapin uang untuk skincare yang ini, atau misalnya di bulan ketiga setelah ini aku harus beli beras kayak gitu-gitu. Jadi bakalan lebih gampang. Nah terus buat kolom keterangan diisi aja kayak misalnya uangnya datangnya misalnya dari hamba Allah gitu, dapat rezeki dari mana gitu, atau uangnya dikeluarkan untuk misalnya apa, nge-DP rumah misalnya atau apa gitu sih. Wah, menarik banget ya. Nanti aku mau cobain deh, Kak, biar lebih teratur gitu ya kan. Aku tidak teratur anaknya, semoga jadi lebih teratur setelah podcast ini. Amin. Berarti kamu selama ini nulisnya di mana sih? Di notes di notes HP? Iya, di notes HP. Misalnya pengeluaran bulan September. Ditulis aja. Ntar aku tulis juga misalnya uang terakhir itu berapa. Baru aku tulis pengeluarannya, ntar dikurang-kurangin, nanti uangnya berapa lagi. Gitu aja terus, Kak. Jadi kayak ya, lebih kayak semutnya aja sih ngelisnya gitu. Mungkin kalau lewat Excel lebih ini ya, lebih terpantau gitu ya, Kak. Betul. Terus lebih gampang gitu loh. Kalau misalnya di notes kan kita harus ngurangin, nambahin sendiri. Sedangkan kalau Betul. Excel kan udah ada rumus yang ngerjain gitu ya. Biarin aja mereka yang pusing, kita nggak usah pusing, tinggal input data doang gitu. Enaknya sebenarnya gitu sih. Tapi balik lagi sih, beda-beda tergantung kenyamanan kamu aja. Kalau misalnya kamu nyaman dengan mencatat di notes, ya nggak masalah. Atau misalnya nyaman kayak Almer yang tidak dicatat tapi masih bisa ngatur uangnya dengan baik, ya nggak masalah juga. Betul tidak sih? Jadi tergantung. Betul. Tergantung seberapa bisa kita mengendalikan diri gitu. Betul. Nah, ngobrolin soal ngatur uang, kira-kira menurut kalian salah satu kesalahan yang pernah kalian lakukan selama ngatur uang apa? Ada gak yang merasa, aduh kayaknya ini tidak boleh dilakukan? Ada gak? Oke, mungkin dari aku dulu ya, Kak. Jadi aku paling banyak salahnya nih di sini kayaknya. Karena emang yang pertama, kesalahan aku tuh aku nggak nyatetin pengeluaran aku gitu. Walaupun memang untuk pengeluaran yang penting, itu aku catat, tapi kan pengeluaran yang kecil-kecil gitu, itu juga sangat penting sebenarnya untuk dicatat. Nah, kesalahanku adalah tidak mencatat hal itu gitu. Tapi sampai sekarang pun itu masih aku lakuin. Dan aku sekarang mungkin dari podcast ini ya, aku juga bakalan belajar lebih lanjut gitu ya tentang pencatatan ini gitu. Mungkin itu sih Kak, lebih kayak itu aja. Kalau Shani gimana tuh? Gimana Shani? Nih, kalau dari aku tadi udah aku sebutin juga, aku kurang concern sama pengeluaran aku, jadi kayak nggak tahu ini uang kemana. Pernah sampai waktu itu belum, kan aku dikasih uangnya per bulan ya Kak Mer. Aku dikasih uangnya per bulan, ketika belum sampai akhir bulan, uang ATM aku tuh udah habis. Aku bingung sendiri, maksudnya kita kan udah besar, kayak nggak enak gak sih minta uang, padahal udah dikasih uang bulanan gitu kan. Betul. Nah, dari situ aku mikir, wah berarti aku harus buat minimal berapa uang yang ada di ATM aku. Jadi ketika ada sesuatu yang darurat, masih ada uang gitu, nggak nol banget. Dan dari situ juga aku dimarahin sebenarnya sama ayahku kayak, makanya catat kalau kayak gini kayak gitu. Jadi mulai dari kesalahan itu sih, kesalahan kecil yang benar tadi, perintilan-perintilan yang nggak ketulis. Jadi malah perintilan-perintilan kan walaupun kecil-kecil ya Kak, tapi kalau banyak tetap aja gitu ya Kak. Jadi ya dari situ sih kesalahannya. Jadi lebih concern terhadap mengatur uang aja. Kalau Kak Yasin gimana nih Kak? Aku sebenarnya sama sih. Tadi sebenarnya aku sudah sempat cerita sedikit kan, kalau awalnya itu aku seperti Almer yang tidak doyan untuk mencatat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena kebetulan kan Bandung Bogor yang nggak jauh-jauh banget sih, cuman kan lumayan jaraknya.
Jadi mau tidak mau harus bisa memanfaatkan uang yang dikasih dengan sebaik-baiknya. Nah, kesalahanku di tahun pertama aku datang ke sini adalah aku nyatetnya masih nggak benar. Mungkin karena aku kurang nyaman dengan metode tulis di buku itu. Jadi ngerasa kayak, aduh ribet banget sih gitu. Ini harus ditulis, harus dihitung sendiri gitu. Terus harus dibawa-bawa bukunya. Ntar kalau lupa nanti uangnya jadi bingung, hilang kemana, dan segala macam. Nah, jadi akhirnya yaitu tadi nyobain untuk pakai Excel. Terus apa ya? Kalau sekarang lebih nyaman untuk pakai uang non tunai. Jadi lebih gampang juga untuk pencatatannya. Gitu sih. Kalau kalian gimana? Kalian sebenarnya tipe yang lebih nyaman untuk pegang uang tunai banyak atau pakai uang non tunai? Kayak misalnya Dana, OVO, GoPay, dan kawan-kawannya. Kalau aku ya Kak, dari aku dulu ya Mer ya. Kalau aku seiring dengan berkembangnya zaman, ada Dana, ada OVO, ada GoPay, dan lain-lain, aku memilih untuk lebih pakai uang elektronik karena selain jadi malas mengeluarkan uang dan ada cashback banyak gitu kan Kak. Benar. Kalau aku sama sih kayak kamu sih, Shen. Setuju banget. Jadi lebih ngincar promonya juga sih kayak gitu. Mungkin itu aja Kak aku, Kak. Tapi berarti pakai uang non tunai itu merupakan salah satu cara menghemat uang nggak sih menurut kalian? Dalam artian, menurut kalian nih, kalau misalnya banyak promo gitu sebenarnya menguntungkan nggak sih? Atau itu sebenarnya hanya strategi marketing? Gimana Mer? Agak berat nih. Oke, mungkin gini ya. Kalau strategi marketing pasti ya mereka itu strategi marketing ya. Cuman kita kan untuk diri kita sendiri ya. Jadi aku cuman lihatnya dari sisi aku aja gitu. Itu menguntungkan ya aku lakuin aja gitu. Oke. Nah, ngobrolin soal promo nih, kalian tipe yang dikejar harbolnas nggak? Kayak misalnya, aduh 11 belanja gitu, atau 11 ya udah gitu, 11 lewat aja. Kalian gimana, belanja nggak sih? Kalau aku lebih ke udah males karena nggak dapet gitu Kak, aja ya udahlah, gimana rezekinya aja gitu. Kalau Mer gimana Mer? Kalau dari aku sendiri sih tipe yang wajib kayaknya sih. Kalau pas Harbolnas itu harus belanja banget gitu. Karena aku tipe yang online banget nih anaknya. Jadi kalau misalnya kebutuhan, itu aku semuanya beli di online gitu. Yang bisa dibeli di online ya gitu. Pasti aku beli di online. Karena aku lihat tuh harganya jauh lebih murah dibandingkan offline gitu. Karena kalau offline kan pasti ada sewa tempat dan sebagainya. Pasti harganya juga lebih tinggi gitu dibandingkan dengan online. Tapi itu selalu dapat Mer, karena aku selalu kehabisan stoknya gitu. Ya harus cepet, Shan, harus cepet gitu. Oh, ditungguin gitu malam-malam ya, tuh harus, iya benar. Tapi kadang belanja online tuh jadi jebakan nggak sih? Dalam artian, kalian pada pakai m-banking nggak sih? Aku, kalau m-banking nggak, aku pakainya Dana gitu. Itu termasuk m-banking nggak sih, Kak? Nggak. Itu maksudnya e-wallet. Oh iya, aku pakainya e-wallet. Dompet digital, bahasa Indonesianya. Nah, tapi dengan adanya kemajuan teknologi gitu di HP, jadi bikin kita punya tendensi lebih untuk belanja nggak sih? Kayak semakin sulit untuk menahan hasrat, aduh kayaknya ini belanja nggak perlu tapi kok pengen tapi kok nggak perlu gitu. Kalian jadi makin susah nggak sih dengan adanya banyak teknologi atau banyaknya e-commerce di zaman sekarang ini? Kalau dari aku, justru aku merasa semakin terbantu ya, Kak. Dengan banyaknya kuliner online dan banyaknya apa ya, transportasi online juga udah banyak. Jadi apapun gampang. Tapi untuk soal aku bisa nggak sih mengaturnya? Sebenarnya bisa sih sebenarnya Kak, cuman ya ada kalanya gitu kan, itu di fase udahlah nggak apa-apa, terakhir tahunya ulang lagi. Ya balik lagi gimana cara kita mengaturnya agar nggak kebablasan sama minimal uang yang kita punya gitu loh Kak. Kalau dari aku. Kalau dari aku sih emang aku tipe orang yang nggak suka belanja gitu ya, nggak begitu suka belanja gitu ya. Jadinya bisa dibilang bisa lah untuk menahan hasrat itu gitu. Karena emang kebetulan ya uangnya juga pas-pasan juga sih. Jadi ya nggak bisa untuk membeli semua barang gitu. Nah, ngobrolin tentang kemajuan teknologi yang tadi, menurutku itu jadi salah satu hal yang membuat kita sulit untuk mengatur uang, ya nggak sih?
Karena kalau aku pribadi, kebetulan kan tadi aku udah bilang kalau aku anak kos. Dan kalau misalnya aku banyak menggunakan teknologi yang canggih itu, dalam artian aku banyak GoFood atau misalnya banyak belanja online, itu bakalan bikin sulit untuk mengatur uang. Karena komparasinya adalah ketika masak sendiri, aku bisa menghabiskan uang sekitar 600 ribuan buat 1 bulan. Udah termasuk beras dan makanan protein berat kayak misalnya ayam, daging, dan segala macam. Sedangkan kalau nge-GoFood itu bisa lebih dari 1 juta, tergantung nge-GoFoodnya apa. Menurutku benar sih kata Shani tadi, dengan adanya kemajuan teknologi ini membantu, tapi kalau misalnya tidak bisa membentengi diri jadi lebih sulit guys. Nah, ngobrolin soal membentengi diri nih, kira-kira gimana cara kalian untuk menghemat uang? Kalian ada tips nggak mungkin yang kayaknya kiat-kiat yang bisa digunakan untuk mengatur uang? Kalau dari aku sih Kak, yang paling penting itu niat kita nggak sih? Niat kita mau hemat atau kita mau boros gitu. Karena percuma kalau misalnya kita berusaha untuk nabung, tapi tetap di diri kitanya apa-apa tuh belinya ya udah nggak apa-apa lah, ya udah nggak apa-apa lah, nggak mikir ke depannya nanti gimana, intinya boros gitu, percuma gitu, nggak akan kekumpul-kumpul uangnya. Nah, yang aku lakuin sih, aku pertama mikir, aku udah gede, tapi aku masih suka sering minta tuh nggak enak banget. Beda waktu masih kecil kan kayak tinggal minta, mama mau permen gitu kan, beda. Feel-nya beda nggak sih, merasakan nggak sih para mahasiswa? Feel-nya beda ketika udah besar kita minta uang. Terus lebih kayak mikir, kalau menurut aku orang itu bisa berhemat ketika mereka nggak ada backup-an lagi gitu loh Kak. Paham nggak sih? Kayak backup apa nih? Kayak misalnya kita habis uang. Nah, kita nggak bodo amat, kita bakal bodo amat kita habis uang kalau kita tahu nggak apa-apa nanti juga dikasih lagi sama orang tua kita gitu. Kita akan jauh lebih susah untuk berhemat. Ya. Nah, gitu. Nah, mungkin dari aku bakalan mikir yang pertama adalah orang tua aku belum tentu ngasih nih gitu. Dan kebetulan juga orang tua aku nggak tipe yang apa-apa langsung ngasih, apa-apa langsung ngasih kayak gitu. Jadi yang pertama sih harus tanamin di diri kitanya bahwa kita tuh sendiri gitu. Gimana ya? Maksudnya kita nggak ada backup-an kalau duit kita habis, jadi sebisa mungkin kita harus berhemat gitu. Gitu sih kalau dari aku, Kak. Oke, berarti tentang mindset ya. Kalau Alwer gimana, Mer? Oke, kalau dari aku sendiri sih mungkin kurang lebih sama ya kayak Shani ya. Tadi udah dijelasin banyak banget gitu ya. Bagaimana cara menghemat uang gitu ya. Yang pasti yang pertama memang harus ada niat gitu ya. Yang pertama niat. Kalau misalnya kita udah niat gitu ya, pasti apapun yang akan kita lakukan itu pasti jalannya mulus lah, insya Allah gitu ya. Nah terus yang kedua biasanya aku bakalan apa ya? Kalau tadi kan kayak Yasmin kan masak nih ya Kak untuk cara menghematnya kan ya. Kalau aku mungkin untuk menghemat pengeluaran aku sendiri gitu ya, aku biasanya emang tadi yang aku bilang di awal, aku sering banget pakai online gitu. Jadi dari kebutuhan pribadi aku ya aku pasti belinya di online karena itu benar-benar harganya benar-benar jauh banget gitu. Dan itu benar-benar sangat menghemat sih menurut aku, dan itu salah satu kemajuan yang aku rasakan berdampak positif buat aku. Gitu sih Kak. Oke. Jadi mungkin aku nambahin sedikit ya. Ini sebenarnya salah satu kiat yang aku lakukan ketika hasrat-hasrat untuk berbelanja sudah mulai naik. Biasanya aku tuh suka scrolling all shop gitu, tapi scrolling aja, terus masukin keranjang. Udah, sampai sana. Diemin dulu sampai semingguan. Terus kalau misalnya barang tersebut kayak udah aja gitu, nggak aku pikirin lagi, selama beberapa hari aku taruh di keranjang itu, berarti aku nggak butuh. Berarti aku nggak perlu beli. Kalau misalnya udah seharian, tapi ternyata kayaknya perlu deh gitu. Ya udah, akhirnya baru dibeli. Kalau misalnya itu sesuatu yang ternyata bukan kebutuhan pokok, kan nggak mungkin ya kalau kebutuhan pokok kayak misalnya berasku habis tapi aku mikir dulu, aduh kayaknya ini aku perlu nggak ya, beli nggak ya gitu. Itu buat hal-hal yang selain kebutuhan pokok. Jadi biasanya aku ngasih spare waktu dulu sebelum aku check out barang. Itu buat mengatasi keinginanku untuk berbelanja, gitu sih. Nah, terus dari tadi kan kita udah ngobrolin tentang caranya untuk ngatur uang, terus sumber uang kita dari mana. Kira-kira dari teman-teman ada yang punya cara untuk mencari uang sampingan nggak? Oke, usaha sampingan ya.
Kalau ngomong-ngomong tentang usaha sampingan sih, bisa dibilang ini usaha, bisa dibilang enggak juga ya mungkin ya. Tapi kalau dari aku sendiri sih, aku tuh jual makanan kucing gitu ya. Jadi ada wet food, ada dry food juga. Terus habis itu ada tempat makan kucing juga aku jual. Terus ada juga uh, serok yang buat pup itu, aku juga jual itu gitu. Jadi tapi itu uh, ngestoknya juga masih sedikit sih. Jadi dalam jumlah yang sedikit gitu, belum yang besar-besar banget kayak gitu. Nah itu aku modalnya nol banget sih bisa dibilang, karena aku pakai itu ada teknologi namanya Shopee Pay Later gitu ya. Jadi dari Shopee kita pakai Shopee Pay Later gitu. Jadi Shopee Pay Later itu kan biaya adminnya juga sedikit gitu ya. Jadi ketika kita mau usaha juga menurut aku itu bisa dipakai banget sih kayak gitu. Jadi harga di Shopee sama harga di offline aku lihat di pet shop itu kan jauh banget gitu ya. Misal nih harga makan kucing di pet shop itu ada hampir harganya 19.000 gitu, tapi di Shopee itu bisa 14.000 gitu. Jadi misalnya kita mau jual kan lumayan kan ya, untung 5.000 gitu kan ya. Jadi itu bisa banget sih menurut aku jadiin peluang gitu. Terus selain aku juga usaha, aku juga sering ikut-ikut lomba sih Kak. Jadi dari lomba itu pasti tujuannya cuan gitu ya yang pertama ya. Selain itu juga pasti ada prestasi gitu kan. Kalau misalnya menang gitu kan, lumayan juga dapat piagam. Nah, biasanya kalau piagam itu nanti bisa diklaim gitu juga Kak. Jadi ada dana apresiasi biasanya dari fakultas atau kampus. Nah, itu kan lumayan gitu. Jadi selain kita dapat dari penyelenggara, ya kita bisa dapat juga tuh. Jadi double-double gitu dari UNIF juga. Mungkin itu sih Kak kalau dari aku. Kalau dari Shani gimana, Shan? Kayaknya juga sering ikut lomba nih, Shani. Yaps, betul banget. Pasti para mahasiswa, mahasiswi relate ya sama mencari uang dari lomba-lomba. Karena sekarang udah banyak-banyak ya lomba yang dapat kita akses dengan sangat mudah dan hadiahnya pun menarik-menarik gitu. Jadi kalau menurut aku bagi teman-teman yang masih ngerasa kayak, aduh, aku sibuk kuliah, belum mau kerja yang capek banget gitu. Bisa nih kita ikut lomba-lomba yang sesuai dengan passion kita. Kayak Almer ikut lomba apa Mer biasanya? Aku biasanya sebenarnya aku nggak jago-jago banget sih tentang edit gitu, cuman biasanya aku seringnya ikut lomba poster kayak gitu. Terus cover juga pernah sih, cuman ya suaraku ya biasa-biasa aja sih sebenarnya gitu. Nah, ya betul banget. Dan teman-teman jangan lupa juga banyak lomba yang sering di-repost sama sosmed PBI Makahi. Jangan lupa dicek di sosmed Imakahi. Nah, betul. Jadi, tadi balik lagi ke bahasan sebelumnya, ikuti lomba yang sesuai dengan passion kita karena itu bakalan lebih mudah kita jalanin gitu. Jadi lebih mengurangi beban kita. Jadi kita nggak ngerasa terpaksa untuk ikut lomba itu. Ditambah lagi kita dapat hadiah yang lumayan bisa membantu gitu ya kehidupan kita. Aku sih biasanya ikut lomba-lomba karena aku suka banget nyanyi, suka banget main alat musik. Aku biasanya ikut lomba-lomba IPB nih. IPB sering banget ikut ngadain lomba musik, band, vokal dan lain-lain gitu. Terus selain itu juga selain lomba-lomba aku juga sering sampingannya karena aku suka nyanyi juga sama teman-teman aku. Paling aku nyari kayak manggung-manggung di mana gitu. Itu kan lumayan mengisi sambil bekerja sambil refreshing gitu. Dapat uang lumayan lah. Jadi mungkin itu kali ya cari uang sampingan aku yang menurut aku gak membebankan gitu buat teman-teman yang mindsetnya masih gue masih kecil gitu, masih gak perlu kerja yang berat-berat tapi perlu uang, bisa dicoba itu. Kalau kayak Yasmin gimana Kak? Oke. Dari tadi Almer sama Shani kan kebetulan dua-duanya itu suaranya bagus ya. Aku juga sebenarnya bagus, tapi lebih bagus kalau diem gitu. Jadi aku nggak pernah ikutan lomba nyanyi, teman-teman. Kalau lomba, iya betul, bisa nantinya itu bisa diklaim kan. Jadi itu merupakan salah satu jalan yang bisa dicoba. Kalau misalnya ada teman-teman yang ternyata mendengarkan, aduh kayaknya aku ragu mau ikutan lomba, cobain aja dulu. Nah, tapi salah satu jalan lain yang mungkin bisa teman-teman coba juga adalah, jadi kan kebetulan kalau aku itu dari tingkat 1, lumayan aktif di organisasi sama kepanitiaan. Nah, tahun ini, bukan tahun ini sih, sekarang itu kebetulan karena track record yang aku punya ditarik sama Direktorat Kemahasiswaannya IPB. Jadi mereka bikin acara gitu karena kebetulan
orang Ditmawanya kenal sama aku, terus aku dimintai bantuan untuk ngebantuin acara mereka. Tapi berbeda dengan kepanitiaan yang biasanya diselenggarakan oleh teman-teman BEM atau misalnya teman-teman organisasi yang lain yang biasanya nggak dapat uang, kalau di sini itu jatuhnya dibayar gitu, jadi dapat uang. Jadi sebagai panitia yang bekerja sekaligus dapat uang. Kalau misalnya, tapi aku nggak tahu ya sebenarnya kondisi di kampus teman-teman gimana, cuman kalau misalnya kalian kebetulan ada di IPB dan kalian senang sama kegiatan organisasi dan kepanitiaan, mungkin bisa terus digeluti saja, karena siapa tahu nanti ada kesempatan ke arah sana, karena ya cuan lumayan gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin cara, kayaknya ada banyak nih cara dapetin uang nih. Nah, biasanya kan kalau misalnya sudah punya uang, suka ada tendensi untuk, kayaknya enak nih self reward gitu. Kira-kira dari teman-teman gimana nih cara untuk mengatasi atau cara untuk membatasi diri supaya self reward yang teman-teman kasih tidak jadi beban ke teman-teman sendiri? Atau kalian jangan-jangan tipe yang nggak usah lah apa itu self reward, saya sudah mandiri, gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri sih, kalau self reward tuh biasanya misal aku habis dapat uang gitu ya, biasanya aku tetap ini sih alokasiin dana sendiri gitu. Jadi misalnya yang aku dapetin berapa nih kayak gitu, mungkin 10% atau 20% itu aku yang aku pakai cuma segitu aja gitu. Nah sisanya ya kembali lagi gitu, aku alokasiin buat yang kebutuhan aku. Jadi self reward itu boleh menurut aku, tapi ya jangan sampai kebablasan aja. Jadi pinter-pinter aja sih dari kita bagi-bagi uang, bagi uangnya itu seperti apa. Ini itu aja Kak. Gimana Shen, kamu Shen? Duh, aku tipe orang yang susah banget kalau udah ngomongin self-love karena malah jadi kebablasan jatuhnya gitu. Tapi ya sih balik lagi. Intinya sih yang mau aku garis bawahi itu perlu banget kita ada membuat minimal uang yang kita punya buat dana darurat gitu sih Kak, intinya. Gitu. Kalau Kak Yasmin gimana nih Kak? Betul. Aku sepakat sih sama kalian berdua. Self reward atau bentuk lain dari self love apapun itu, menurutku itu satu hal yang penting, karena nggak tahu sih. Jadi ini aku cerita sedikit. Jadi kebetulan di FKH IPB ada survei gitu tentang kesehatan mental mahasiswanya, dan ternyata FKH itu yang tertinggi tidak sehat maksudnya. Jadi orang-orangnya tertekan di dalamnya gitu. Nggak tahu siapa yang ngisi ya. Tapi ya sih, maksudnya dalam artian di enggak juga FKH tuh satu fakultas yang berat untuk dijalanin. Beban SKS-nya banyak, terus juga tugasnya banyak. Jadi kesehatan mental kita itu penting, dan kalau misalnya salah satu jalan yang menurut kalian atau menurut teman-teman semua memberikan self reward itu bisa jadi satu hal yang worth it untuk menjaga kesehatan mental, ya silakan aja gitu, monggo dilanjutkan. Tapi gimana caranya supaya nggak kebablasan? Kalau menurutku betul tadi kata Sheni. Yang pertama, kita harus udah bisa dulu ngebagi uang kita dengan baik. Dalam artian cari dulu kira-kira mana cara mengatur uang yang paling nyaman untuk teman-teman. Kalau misalnya mau dibagi jadi persenan, silakan. Atau misalnya mau kayak kami bertiga yang dikasih limitasi sampai batas sekian, itu juga silakan. Atau misalnya teman-teman punya cara lain yang bisa digunakan untuk mengatur uang, itu juga silakan. Kalau misalnya mengatur uangnya udah baik, kemudian teman-teman merasa masih, kayaknya dari uang yang udah dibagi-bagi ini masih ada sisa uang nih yang bisa dipakai untuk kebutuhan lain selain kebutuhan pokok. Itu silakan aja untuk dialokasikan untuk self reward buat teman-teman, apapun itu bentuknya. Nah, terus yang penting lagi adalah jangan sampai self reward yang teman-teman kasih ke diri sendiri itu jadi membebani gitu loh. Dalam artian, misalnya uang yang kita dapatkan selama 1 bulan berapa ya? Ya 20 juta gitu misalnya. Tapi ternyata teman-teman mau ngasih self reward-nya itu 200 juta. Karena teman-teman tiap bulan mau beli rumah gitu. Itu kan jadi satu hal yang membebani ya jatuhnya. Nah, kalau menurutku jangan sampai jadi seperti itu gitu. Mungkin ini salah satu notes yang bisa kita ambil ya teman-teman. Jadi ada cerita dari salah seorang yang aku kenal. Beliau ini kebetulan sudah
umurnya jauh di atas aku, dan beliau ini menggunakan kartu kredit. Nah, jadi kan kalau pakai kartu kredit itu bayarnya di akhir ya. Dan dengan kondisi zaman yang saat ini serba bisa gesek gitu kan, tanpa berasa kartu kreditnya itu ngebengkak. Nah, kadang-kadang itu bisa jadi bumerang, dalam artian kalau misalnya kita nggak baik dalam mengelola uang, nggak baik dalam pencatatannya, mungkin aja itu bisa jadi satu masalah ke depannya. Karena kalau misalnya kartu kredit sudah membengkak dan nantinya nggak bisa ditutup, kan itu bisa jadi masalah ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya teman-teman merasa nyaman dengan hal tersebut, ya silakan aja. Tapi di sisi lain juga kartu kredit itu sebenarnya bisa jadi salah satu cara, bukan menabung sih, lebih ke cara untuk mengelola uang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau teman-teman nabung di bank manapun itu, pasti kan tiap bulan ada biaya admin ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Nominalnya itu bisa berapapun, mulai dari setauku 5.000 sampai 15.000, tergantung bank dan rekening apa yang teman-teman ambil. Kalau misalnya kita pakai kartu kredit dan teman-teman sudah memiliki income yang tetap, itu bisa jadi salah satu cara untuk menghindari biaya admin itu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ketika teman-teman ngegesek pakai kartu kredit, kan itu nggak ada biaya admin yang dipotong di akhir bulan. Yang ada kita harus bayar kan. Jadi nanti uang gajiannya masuk, kita bayar kartu kreditnya, terus nanti bulan berikutnya kita bayar-bayar pakai kartu kredit, jadi nggak ada biaya admin di sana. Nah, terus ngobrolin soal nabung dan juga ngobrolin soal uang-uangan nih, kira-kira kalian tipe yang memilih untuk menabung atau tipe yang ya udah deh gitu kan, hidup cuma sekali, kita seneng-seneng aja gitu, hambur-hambur aja uangnya. Kira-kira gimana nih? Oke, kalau aku sih tipe orang yang nabung itu penting gitu, tapi kembali lagi gitu. Kalau dari aku sendiri, yang pertama adalah aku memang prioritasin kebutuhan aku. Jadi memang kalau kebutuhan aku udah terpenuhi semua, nanti yang terakhir baru ditabung gitu. Jadi nominal tabungannya pun bukan yang mungkin kan rata-rata orang kayak misalnya nih setiap bulan kayak 100.000 atau 200.000, memang nominal yang pasti gitu setiap bulannya. Tapi kalau aku lebih ke pokoknya setelah aku list gitu ya, kira-kira sisanya berapa ya, itu yang aku tabung gitu. Jadi bisa dibilang aku tipe orang yang nggak mau ribet lah istilahnya gitu. Jadi ya lebih ke ya sisanya berapa aku tabung. Kalau kamu gimana, Shen? Kalau aku sama sih, nggak terlalu orang yang kayak aduh harus nabung banget, kayak sesuai dengan keperluan aku aja, tapi ya dibatasi juga. Jadi aku tuh tipe orang kalau misalnya emang ada uang lebih, sebisa mungkin jangan aku pakai buat dihamur-hamurin gitu, tapi buat aku ya tadi buat dana darurat tadi. Takutnya kan tiba-tiba di akhir bulan, wah kok gak punya uang gitu. Gimana kalau misalnya kondisinya aku lagi ngekos dan orang tua aku tiba-tiba susah dihubungi gitu, aku butuh makan kan, gak lucu gitu. Kak Yasmin gimana Kak? Kak suka nabung, pasti suka nabung nggak sih? Udah mengoperasikan Microsoft Excel mah udah Waduh. pro dalam menabung nggak sih, Mer? Pasti sih kayaknya kayak Yasmin sering banget nabung. Waduh. Aku sebenarnya agak beda sama teman-teman. Tapi sebenarnya itu nggak masalah sih. Kalau teman-teman mau naruh tabungan di akhir bulan, kayak misalnya, ada sisa nih, terus nanti mau ditabungin, ya nggak masalah. Tapi kalau aku sebenarnya lebih nyaman untuk nabung atau invest di awal bulan. Karena kalau misalnya di akhir itu takutnya kayak habis gitu loh. Dan pengeluaran per bulan itu kan fluktuatif ya. Kayak misalnya tiba-tiba nanti harus kemana gitu, harus ngeluarin apa. Jadi kalau di awal itu jatuhnya lebih safe gitu loh. Terus menurutku nabung itu nggak harus yang kayak gede-gede gitu tiap bulan. Jadi nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja. Yang penting bahasanya, sedikit-sedikit menjadi bukit gitu kan. Jadi nggak apa-apa nominalnya berapapun, yang penting ditaruh aja dulu gitu di awal. Tapi benar juga tadi soal yang kata Sheni, ada baiknya juga punya dana darurat. Nah, itu bisa jadi bahasan, tapi kayaknya panjang ya kalau kita bahas di sini, nanti ada dana darurat segala macam. Nah, ngobrolin soal tabungan nih. Berarti kan kalau teman-teman itu tipe yang senang untuk menabung uangnya di akhir, sedangkan aku tipe yang lebih senang untuk menabung di awal. Selain tabungan, kira-kira kalian ada yang tertarik nggak? Atau misalnya sudah ikut investasi gitu
baik dalam bentuk apapun, misalnya emas atau reksadana atau saham. Ini Almer baru buka reksadana ya, kemarin keracunin saya ya nih. Ini teman-teman yang mau buka bibit boleh pakai referral code aku, cuan dari Yasmin, nanti dapat Rp25.000. Gimana Mer? Dari Almer dulu yang baru buka bibit. Oke, jadi sebenarnya aku sebelumnya belum pernah sama sekali ya mengenal, mungkin mengenal udah gitu reksadana, karena teman-teman aku juga banyak banget gitu yang main itu gitu. Tapi kalau dari aku mungkin belum, karena aku belum benar-benar mempelajari dan belum mantep juga gitu. Aku karena tipe orang yang harus mempelajari dulu nih baru ngelakuin sesuatu, jadinya kalau misal aku belum bisa ya aku nggak bakal ngelakuin itu gitu. Tapi kemarin nggak tahu kenapa ya, aku diskusi sama Kak Yasmin tuh aku keracunan gitu sama Kak Yasmin tuh. Jadi aku tadi barusan banget aku download bibit gitu ya. Jadi baru banget ya, mungkin kedepannya semoga bisa dipakai dan bisa apa ya, bisa bermanfaat gitulah ya buat kita menabung gitu. Karena kan investasi gitu kan jangka panjang itu katanya sih lebih baik dibandingkan dengan menabung di bank. Kalau aku sendiri sih orangnya parnoan banget gitu Kak, apalagi kan banyak teman-teman aku tuh sering sering kena tipu gitu loh. Kalau misalnya yang online gitu, tapi nggak tahu emang mereka pakai apa. Cuman ternyata kita harus punya ilmunya dulu sebelum kita reksadana dan lain-lain gitu. Tapi untuk saat ini sih aku belum berani. Tapi mungkin tadi boleh dicoba ya. Gimana tuh Kak? Apa sih manfaatnya kita harus menginvest gitu? Jadi gini sih, tapi sebelum invest, menurutku yang paling penting adalah punya tabungan dulu dan juga punya dana darurat. Jadi kan invest itu sebenarnya satu hal yang bukan apa ya, kayak bukan keperluan primer gitu. Dalam artian kalau tabungan kan cenderung satu hal yang ya mau nggak mau kita harus punya gitu pegangan. Kalau invest tuh beda lagi. Jadi kalau menurutku ketika tabungan yang kamu miliki itu sudah misalnya kamu menetapkan 3 kali dari dana darurat yang kamu punya, terus kamu memikirkan cara lain kayak, oh kayaknya aku mau mencoba mencari pembelajaran baru nih gitu, atau aku mau coba cari cara untuk menyimpan uang yang baru. Nah itu boleh untuk mulai investasi. Tapi kalau misalnya merasa lebih nyaman, oh nggak apa-apa deh coba-coba aja dulu gitu, itu juga nggak masalah, karena balik lagi kalau ngobrolin soal uang itu kan tergantung preferensi masing-masing ya. Nah terus balik lagi ke pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang bisa didapetin dari reksadana atau misalnya dari investasi dalam bentuk lain. Jadi kebetulan aku tuh hanya memakai reksadana. Aku udah belajar saham tapi aku belum main saham. Terus kalau emas kebetulan aku belum belajar dan aku cuma tahu selewat aja, jadi nggak akan dibahas di sini. Jadi mungkin aku bakal terangin soal reksadana aja. Dan ini berdasarkan yang aku tahu aja. Kalau misalnya teman-teman yang mendengarkan, ini kayaknya ada yang salah. Nah itu nanti silakan dikoreksi aja. Jadi kalau setauku gini, ketika kita membuka reksadana itu konsepnya adalah menggabungkan semua orang yang tidak punya cukup uang, tidak punya cukup waktu, sama tidak punya cukup pengetahuan untuk bisa berinvestasi ke satu perusahaan tertentu. Beda sama saham yang mengharuskan kita untuk membeli lot dalam jumlah yang banyak, misalnya harus beli 10 lot dengan harga misalnya 1 juta minimal untuk perusahaan tertentu. Kalau reksadana itu nominalnya bisa lebih murah karena digabungkan dari banyak orang. Kalau reksadana itu sekarang udah bisa mulai dari Rp10.000. Jadi kalau teman-teman memikirkan kayaknya aku mau coba investasi deh, menurutku reksadana itu salah satu yang bisa teman-teman coba. Nah terus apa yang bisa kita dapetin? Pertama gini, teman-teman harus tentuin dulu sebetulnya mau masuk ke reksadana yang mana. Ada reksadana saham namanya, ada reksadana obligasi, sama reksadana pasar uang. Kalau teman-teman tipe yang parnoan kayak Sheni, sebetulnya masih bisa juga untuk investasi di reksadana, itu bisa pakai pasar uang, karena kalau dilihat dari kurvanya itu cenderung naik. Jadi kemungkinan besar 99% teman-teman itu tidak akan rugi. Tapi return atau uang yang teman-teman dapetin itu juga cenderung lebih sedikit dibandingkan yang lain. Tapi kalau kita mengkomparasikannya dengan uang atau bunga yang kita dapetin dari bank, reksadana itu masih lebih besar jumlahnya. Itu tergantung mana yang teman-teman pilih. Kalau misalnya parnoan, bisa ambil yang pasar uang karena kurvanya cenderung naik. Kalau
udah agak berani sedikit dalam tanda kutip bisa pakai obligasi. Obligasi itu return-nya lebih tinggi, tapi risikonya juga lebih tinggi. Nah, beda lagi sama saham. Kalau saham itu return-nya emang tinggi, tapi risikonya juga tinggi. Pernah pas awal pandemi, bulan Maret ya, awal pandemi kita bulan Maret ya, Maret 2020, aku kebetulan invest di mana waktu itu, Sukor Invest. Terus dia itu turunnya sampai minus 60 sekian persen gitu kalau aku nggak salah. Pokoknya kurvanya tuh bener-bener turun banget. Jadi sebesar itu gitu resikonya. Itu tergantung mana yang mau, menurut teman-teman kayaknya ini paling sesuai. Tapi enaknya adalah kalau kita naruh di sana, kita nggak bakalan kena potong biaya admin. Kenapa sih biaya admin ini jadi satu hal yang berat? Karena gini, kalau misalnya aku sebagai pengguna bank ABC, itu biaya adminnya per bulan 15.000 dikali 12 buat 1 tahun, berarti kan 190.000. Kalau misalnya aku nggak nambahin uang di rekeningku, dan misalnya rekeningku ada 200.000 gitu di 1 tahun, ya udah dong uangku habis di sana. Sedangkan kalau misalnya naruh di reksadana atau di invest lain, uangnya tuh bakalan cenderung berputar gitu sih. Jadi panjang banget ya ini kenapa jadi ngobrolin reksadana ya. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya kalau mau coba-coba atau nantilah kita bisa ngobrol lebih lanjut, atau teman-teman bisa research sendiri di YouTube atau di manapun itu. Banyak banget sumber yang bisa teman-teman pakai. Gitu sih. Pokoknya salah satu keuntungannya adalah teman-teman akan terbebas dari biaya admin, uangnya akan dapat return-nya cenderung lebih tinggi dibandingkan dari nabung di bank, sama teman-teman bisa belajar juga sih cara nentuin manajer investasinya gimana, mungkin nanti dibahas di mana ya? Di mana? Podcastnya kan cuma satu, dibahas kapan-kapan, atau misalnya kalau ada yang tertarik mau tanya-tanya ke aku juga boleh nanti ya. Gitu deh, udah deh, jadi kepanjangan, nanti kita jadi bukan podcast mengatur uang, jadi podcast reksadana. Assalamualaikum. Gitu deh, pokoknya. Oke. Nah, jadi kan dari tadi kita udah ngobrolin tentang banyak hal ya teman-teman, dari gimana kebutuhan kita selama ini, kemudian juga kondisi kita, gimana cara nyari uang sampingan, sampai ngobrolin soal utang dan juga soal nabung. Nah, menurutku ini satu hal yang yang bisa kita ambil dari semua obrolan ini adalah tentang mindset nggak sih? Gimana kita mengatur mindset untuk bisa mengelola uang dalam jangka panjang. Ini udah mulai berat nih bahasannya, udah mindset. Dari tadi kan kita udah mau memparasikan juga kira-kira gaya hidup kita ini gimana. Terus gimana cara kita mengelola keuangan yang kita punya saat ini. Nah, sebenarnya menurut kalian nih, kira-kira kalau misalnya kita sudah belajar mengenai cara mengatur uang di masa sekarang, kira-kira implementasinya ke masa depan itu bakal besar nggak sih? Dalam artian apakah akan bermanfaat atau tidak mindset yang kita miliki atau pembelajaran yang kita miliki saat ini untuk mengatur uang di masa depan? Gimana tuh? Sangat bermanfaat dan sangat penting ya gitu. Jadi nantinya kalau di masa depan itu akan sangat bermanfaat dan dipakai banget gitu. Karena misal nih kita sekarang udah terbiasa untuk bisa mengatur uang, pasti ketika di masa depan pasti juga kita udah terbiasa kan. Jadi lebih gampang juga untuk mengatur uangnya gitu. Dan terus karena kita udah sejak dini ya mengatur uangnya dengan baik, maka uang yang kita punya pun kan akan terorganisir dengan baik juga gitu ya. Uangnya pun juga mungkin akan bertambah gitu ya dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin tidak mengatur uang dengan baik gitu ya. Jadi bisa dibilang bukan penting ya, tapi benar-benar sangat penting gitu. Oke. Kalian kira-kira punya rencana keuangan 5 atau 10 tahun ke depan guys? Kayak aduh kayaknya 5-10 tahun ke depan mau ini gitu atau mau itu gitu. Ada nggak? Ya, kalau dari aku sih, ya aku jawab pertama, tapi aku nggak ada sih sebenarnya. Jadi kalau untuk 5-10 tahun ke depan aku belum ada sih. Jadi mungkin kalau sekarang sih kayak lebih nabung, tapi untuk yang keinginan aja gitu. Jadi misalnya aku pingin apa nih, nanti aku wujudin insya Allah pingin di 2000 berapa gitu. Misal 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Tapi tabungan itu bukan tabungan yang kaku gitu. Bukan tabungan yang benar-benar saklek banget, itu nggak boleh diganggu gitu. Jadi di situ lebih kayak, ya itu tabungan, emang aku buat wujudin yang aku mau,
Tapi kalau misalnya ada kebutuhan yang memang benar-benar butuh banget, ya it's okay gitu, nggak apa-apa, dipakai aja nggak apa-apa gitu dari tabungan itu. Jadi mungkin lebih ke situ aja sih Kak, belum mikirin untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Tapi ya pasti kalau 5 tahun 10 ke depan ya insya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim dengan restu mama papa ya. Apa Ya pasti ini? harus nikah, punya rumah kayak gitu ya. Ya pokoknya banyak lah untuk 5 sampai 10 tahun ke depan pastinya. Iya sih. Tapi benar banget sih, aku setuju dengan yang teman-teman rencanakan dalam artian mau kurun waktunya berapapun itu, mau 1, 2, atau bahkan 10 tahun ke depan, kayak penting nggak sih untuk merencanakan kira-kira uang yang kita punya itu mau dibawa kemana. Tapi kadang-kadang ini nggak sih, teman-teman suka ngerasa juga nggak sih kayak, ya udah deh gitu, maksudnya waktunya juga kan masih lama, nggak usah nabung aja gitu, soalnya masih punya banyak waktu. Kadang suka ngerasa gitu nggak sih? Iya, benar banget, benar. Aku juga sering ngerasa gitu juga sih. Ya kan? Nah itu kadang-kadang suka susah nggak sih? Maksudnya waktu tuh kan di enggak juga cepat banget nggak sih berlalunya? Betul banget. Kalau misalnya kita tidak menabung sekarang, nabungnya kapan? Iya nggak sih? Tapi kadang suka bersinggungan juga dengan kalau misalnya nggak beli ini sekarang, beli lagi kapan? Iya, gitu betul banget, Kak. Bagaimana nih? Ya sih. Balik lagi nggak sih dengan obrolan yang dari tadi udah kita singgung terkait gimana caranya untuk mengatur uang. Menurutku bebas sih. Gimana pun bentuk mengatur uang yang menurut teman-teman paling nyaman untuk digunakan, ya silakan digunakan. Tapi yang ini notes buat diriku sendiri juga sih. Kita nggak boleh lupa kalau misalnya hidup tuh ya insya Allah ya mudah-mudahan masih panjang gitu. Masih ada masa depan yang harus dipikirin, dalam artian kita harus punya saving untuk masa depan kita. Entah itu untuk Almer yang tadi mau nikah misalnya, atau Shane yang membuka usaha, atau buat apapun itu. Karena ya di masa depan kita nggak tahu juga income kita itu bakalan seperti apa setelah kita lepas dari orang tua. Benar nggak sih? Maksudnya ini tuh dapat uang dari orang tua tuh salah satu privilege yang alhamdulillahnya bisa kita rasakan selama kita jadi mahasiswa. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Atau aku salah? Gimana teman-teman? Iya nih, tapi Kak Yasmin ada nggak nih Kak rencana udah ada gitu uangnya? Udah sedikit-sedikit menabung buat masa depan? Atau seperti Almer gitu, bentar lagi ternyata tiba-tiba nikah gitu kan? Biar aku nggak shock juga gitu ntar. Waduh. Kalau aku sih sebetulnya lebih ingin untuk lanjut kuliah dulu. Jadi nabungnya lebih ke arah sana. Tapi nggak tahu sih. Insya Allah kalau itu masih di cover oleh orang tua. Jadi mungkin lebih ke arah yang lain kayak tadi pengen punya rumah, ya nggak sih? Kayaknya semua orang pengen punya rumah sendiri nggak sih? Betul. Ya nggak sih gitu. Iya sih, iya benar banget. Tapi kadang-kadang juga suka bingung sendiri kayak misalnya ya udah keep aja dulu uangnya tapi nggak tahu buat apa. Ya betul Kak, betul. Gitu kan? Ya begitulah, ngobrolin duit kayaknya tidak akan ada beresnya. Oke. Nah, dari tadi kan kita udah ngobrol panjang kali lebar, kali tinggi, sudah jadi volume ini. Udah melebar banget sebenarnya bahasannya. Kira-kira kalau misalnya dari Shani dan Almer, apa yang bisa kalian dapatkan dari obrolan kali ini? Atau mungkin ada yang mau teman-teman sampaikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin mendengarkan podcast ini? Oke, kalau dari aku sendiri ya, pesannya mungkin buat teman-teman semua yang dengerin podcast ini sih lebih apa ya? Mungkin yang pertama, teman-teman harus kenali kondisi keuangan teman-teman dulu gitu. Jadi mungkin dari kegiatan teman-teman kayak gitu, mungkin dari pemasukan teman-teman itu harus disesuaikan juga gitu. Jangan kayak misal teman-teman lihat podcast ini gitu ya, lihat podcast ini, terus lihat YouTube, terus lihat internet, dan itu diterapkan ke diri teman-teman itu secara mentah-mentah kayak gitu. Jadi jatuhnya malah kalian tuh mau mengatur uang, tapi malah bisa dibilang nggak seneng kayak gitu loh. Maksudnya malah menyiksa gitu ya. Karena aku pernah ngalamin sendiri gitu. Jadi aku pernah gitu ya kayak lihat dari YouTube, lihat dari Google kayak gitu. Tapi
aku nerapin ke diri aku sendiri itu malah kayak aku ngerasa tersiksa gitu loh. Aku mau ngatur uang tapi kok malah jadi kayak gini gitu ya. Yang tujuannya buat biar bahagia kok malah jadi kayak kesiksa gini gitu. Jadi intinya pesanku tuh kenali diri teman-teman dan atur uang teman-teman itu sesuai diri teman-teman masing-masing aja gitu. Oke, dari Sheni gimana, Shen? Kalau dari aku ya paling apa ya tadi dari diskusi-diskusi aku sama kayak Yasmin sama Almer, ternyata aku semakin sadar bahwa penting banget kita mengatur uang sejak dini gitu. Dan apa ya, aku pengen ngasih pesan tadi sih yang harus digarisbawahi bahwa kita harus merasa kita nggak ada backupan lagi gitu. Jadi sebisa mungkin jangan apa ya, karena ketika kita nggak punya backupan tuh kita menjadi lebih hemat dan lebih mikir buat ngasilin uang gitu loh. Jadi menurut aku dari sekarang mungkin teman-teman bisa belajar gimana nih caranya biar kita nggak minta melulu gitu sama orang tua ataupun sama siapapun itu gitu. Kalau aku sih merasanya dari obrolan kita tadi yang bisa diambil adalah yang pertama, kalau misalnya mau ngatur uang, yang diatur pertama kali adalah mindset dan juga niat. Niat mau ngatur uangnya dulu harus ada, terus mindsetnya ya bebas sih sebenarnya. Mau pakai mindset yang Sheni tadi, atau misalnya mau berpikir kalau misalnya nggak mulai dari sekarang, nanti bakal mulai kapan lagi, itu silakan aja. Dalam artian, apapun mindset yang menurut teman-teman bisa membuat teman-teman nyaman dalam mengatur uang, itu silakan saja digunakan. Terus, yang menurutku tidak kalah penting adalah, gimana ya, ngatur uang tuh sebetulnya kayak cewek-cewek pakai skincare nggak sih? Dalam artian, harus kuatin dulu basicnya, baru nanti bisa ditambahin yang lain-lain. Kalau misalnya basic skincare kan ada pelembab, kemudian ada sunscreen, ada sabun cuci muka. Nah, kalau di ngatur keuangan itu menurutku yang perlu jadiin basic adalah teman-teman udah tahu dulu nih kira-kira pengeluaran tiap bulan dan pemasukan itu berapa. Kemudian teman-teman udah nemuin cara teman-teman membagi uang setiap bulan itu seperti apa. Kemudian nanti baru teman-teman bisa tambahkan instrumen yang lain, kayak misalnya itu investasi, atau misalnya teman-teman mau ngapain kayak buka usaha atau apapun itu. Kalau misalnya basicnya udah kuat, menurutku akan lebih mudah untuk kita menuju ke step-step yang selanjutnya. Tapi benar juga tadi kata Almer, kalau misalnya mengatur uang itu harus bikin kita bahagia. Dalam artian, kalau misalnya kita berusaha untuk mengatur sesuatu, tapi nantinya kita malah jadi tidak bahagia, ya buat apa? Kan tujuan kita ngatur uang tuh biar bisa mendapatkan kebahagiaan kan. Dalam artian, misalnya kita ngatur uang biar bisa dapetin rumah, misalnya mau beli rumah 5 tahun yang akan datang. Tapi kalau misalnya jadi nggak bahagia, menurutku sepertinya perlu ada yang diperbaiki di sana. Coba digali lagi dari step-step yang basic, apa nih yang salah. Nanti baru mulai cari tahu atau research lagi ke cara-cara yang lebih advance. Gitu sih. Oke teman-teman, dengan adanya closing statement dari ketiga orang yang dari tadi mengoceh ini, maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan dari tadi selama ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Semoga ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil. Oleh karena itu, saya Yasmin dan rekan saya Seni, saya Omer. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Kimakahi Connect selanjutnya. Dadah! bye!